Orang yang Kalau memang itu Rudiana bersalah, kalau memang itu Rudiana yang telah merekayasa proses kasus kematian Vina Cirebon, hukum. Saya minta itu Rudiana dihukum. Kalau dia tidak mau mengaku, injak dia Pak, tendang dia Pak, kasih minum air kencing Pak, setrum dia Pak, biar dia mengaku. Sama seperti nasib Sakatatal dan kawan-kawannya. Aku setuju. Jangan jadikan rakyat itu objek kesewenang-wenangan. Jangan jadikan rakyat lemah yang tidak berdaya menjadi objek penindasan, kekerasan, penjajahan. Stop, berhenti semua ini. Bapak Kapolri, semoga telingamu masih sehat untuk mendengar keresahan rakyat. Bapak Presiden Jokowi, semoga Bapak masih punya nurani untuk merasakan kegetiran yang sedang dirasakan oleh rakyat, merasakan keresahan yang sementara menyiksa masyarakat siang dan malam. Semoga ini didengar. Sampai kapan rakyat lemah yang tidak berdaya terus teraniaya, terus tertindas di bawah kesewenang-wenangan? Sampai kapan kami sebagai rakyat kecil harus menerima nasib sebagai orang-orang tertindas? Sampai kapan? Sampaikan kepada Bapak Presiden, kalau sudah ada keresahan rakyat yang memuncak, respon, jangan diabaikan. Saya marah itu ketika kasus seperti ini bukan satu saja. Kasus seperti ini terlalu banyak Pak. Hanya 1, 2, 3 yang meletup dan menjadi isu nasional. Pada kenyataannya kasus begini banyak. Rekayasa penegakan hukum seperti ini banyak. Di semua daerah di wilayah NKRI ada. Biar dengar ini para petinggi negara, para anggota DPR, jangan diam. Kalian kami pilih untuk mewakili suara kami. Kenapa harus kami yang berteriak seperti ini? Masyarakat dengar. Kalau ada pemilihan umum, pilcaleg, pilihlah orang-orang itu yang seperti Kang Deddy Mulyadi. Ini bukan politik, tapi mereka memang wakil kita. Kita yang milik mereka, kita yang dudukan mereka di kursi empuk yang terhormat sana, kita yang pilih mereka untuk duduk di sana. Lalu kenapa ketika rakyat tertindas di bawah kesewenang-wenangan seperti ini, mereka diam 1000 bahasa? Kenapa? Kenapa harus kita yang harus berteriak? Kenapa? Nggak berfungsi semua ini anggota DPR. Aparat penegak hukum tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh undang-undang. Saudara tahu, di daerah-daerah sering ada yang mengeluh ke kami. Mereka itu masyarakat awam kurang paham bahwa kami hanya seorang aktivis. Kami bukan pengacara, bukan pengacara ternama seperti Hotman Paris. Kami nggak punya kekuatan apa-apa selain melakukan aksi, selain melakukan demo, selain berorasi. Tapi itulah pemahaman masyarakat awam. Mereka pikir kami punya kemampuan untuk mengatasi suatu persoalan hukum. Nyatanya Pak, persoalan seperti ini terlalu banyak Pak, dan terlalu banyak rakyat yang menderita di sana menanti-nantikan keadilan. Ini yang membuat hati kita merasa terkoyak. Dan siapa yang akan mendengarkan suara kita ini? Siapa yang bisa merespon jeritan hati kita ini? Itu yang kita butuhkan. Maka kalau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak mampu, mundur. Anda tidak mampu mundur Pak. Kasihan rakyat kecil yang tidak berdaya, yang terus-menerus menjadi korban kesewenang-wenangan para anggota Anda Pak. Hormat Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, hormat Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Suaraku adalah suara kegeraman rakyat. Suaraku adalah jeritan sakit hati rakyat. Aku adalah mereka yang tertindas. Aku adalah mereka yang teraniaya di bawah kesewenang-wenangan. Aku adalah mereka yang teraniaya, yang 79 tahun konon Indonesia telah merdeka, tapi mereka belum merasakan kemerdekaan itu. Aku adalah mereka. Wah, sebenarnya kontrak dari mengungkap kasus ini berapa bulan lagi sih Bapak Listio Sigit? Apa sampai nanti akhir tahun, sampai jangan lembek-lembek lah ya Bapak. Kebenaran di mana kami menuntut ketegasan Anda untuk seorang Ibtu Rudiana. Lembek, harusnya diganti ya. Mundur ya kalau nggak bisa, nggak mampu. Seperti sinetron tersanjung yang tidak habisnya terus menerus. Kalau menurut saya dari 2 kejanggalan Ibtu Rudiana itu sudah meyakinkan bahwa yang dia katakan, yang dia lakukan, yang dia sampaikan itu kebenarannya pantas diragukan. Kenapa saya bilang pantas diragukan? Pertama, Rudiana ini tidak berani tampil live secara langsung baik di media sosial maupun di televisi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Rudiana ini tidak datang apalagi mengikuti di mana hari ini dilakukan sumpah pocong oleh Sakatatal.
Memang sumpah pocong ini tidak membawa kebenaran kepada pembuktian dalam persidangan untuk membuktikan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Tapi poin dari sumpah pocong ini adalah di mana sumpah pocong ini hanya orang-orang yang merasa yakin dan benar atas segala ucapannya, ya, atas segala yang disampaikannya. Dialah yang merasa benar dan yakin bahwa sumpah pocong itu tidak akan terjadi padanya. Kenapa Rudiana tidak berani? Jadi kalau menurut saya bukan sulitnya untuk mengungkap kasus ini. Nggak sulit Ya, sebenarnya. bukan sulitnya untuk mengungkap kasus Pina Cirebon Sampai ini. berbulan-bulan. Yang sulit adalah bagaimana menyatakan dan meminta maaf kepada publik kalau selama ini sudah menutupi seorang oknum polisi, ya, yang sudah memenjarakan 7 anak manusia yang tidak bersalah. 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, kuasa hukum Sakatata sebut Ibtu Rusdiana terancam gantikan 7 terpidana kasus Pina Cirebon. Jika memang keadilan di negara ini masih ada, ya kudu dibebaskan. Iya, dibebaskan. Dibui. Dibui. Sakalian jeung si Aep, Oh, Aep. jeung si RT Pasren, ulah poho jeung pengacara-pengacarana. Pengacara si RT Pasren, pengacara si Aep, jeung pengacara si Rusdiana. Kunaon make kudu dibui pengacara-pengacarana? Semuanya ya. Karena mereka sudah lantang sekali membela kejahatan yang sudah dilakukan ku si Aep jeung ku si Rusdiana. Hah, sepeda lah tuh Sakatata sudah melakukan sumpah pocong untuk meyakinkan bahwa dirinya tidak terlibat. Tapi Rudiana sekarang menghilang setelah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri. Mungkin menghilang karena sekarang udah mengerucut ke sebuah laka lantas kali ya. Itulah gara-garanya kayaknya. Sekarang kenapa ada mistisnya ya? Karena awalnya juga ada mistisnya. Linda kerasukan. Linda Ingat, juga kalau harus memang ini diperiksa. laka lantas, Linda harus diperiksa. Karena sudah menyatakan adanya pemukulan dan pembunuh. Linda harus diperiksa tuh. Ya. Mel-Mel juga tuh Mel-Mel. harus diperiksa karena dia menyatakan ada di lokasi. Harus. Aep apalagi dia katanya melihat dengan jelas adanya pelemparan. Nah, di sini dia tidak berani melakukan sumpah pocong dan mengingkari kehadirannya. Maka kalau memang dia bersalah, walaupun dia tidak melakukan sumpah pocong, dia akan tetap menanggung akibat dari sumpah pocong tersebut. Karena kenapa? Karena Sakatatal berani melakukan sumpah pocong. Berarti apa yang sudah dilakukan oleh Sakatatal itu sudah satu kebenaran buat saya. Siap-siap. Dia sudah berjanji mau datang, kemudian dia tidak datang, maka dia akan menanggung akibatnya seperti apa? Penyakit yang luar biasa dahsyatnya yang akan diderita oleh dia, dan kemudian tidak akan menjadi kesembuhan buat dia sampai dia menutup mata atau meninggal, seperti itu ya. Karena sumpah pocong ini bukan main-main, diucapkan dengan bismillah, dilakukan dengan mandi dulu ya, mandi kembang seperti orang mati, kemudian dikafankan ya, kemudian dengan menyebut nama Allah dia bersumpah, kemudian dia tidak datang, maka dia akan menanggung segala akibat yang dia lakukan walaupun dia tidak datang. Waduh, walaupun nggak datang. Sebenarnya Sudirman juga Nah, ini mau Sudirman mengajukan PK. pula ya. Nah, sekarang kan Sudirman hilang. nggak tahu keberadaannya di mana, dan saya berharap Sudirman itu dikelapasin dulu lah ke lapas Cirebon biar bisa komunikasi dan mengajukan PK. Lapor jenderal, ini ada anak buah bapak yang sudah hilang rasa kemanusiaan. Jenderal, ini loh Jenderal Listio Sigit, si Sudirman sampai sekarang itu tidak bisa ditemui oleh pihak keluarga. Hilang Diumpetin di mana ini Jenderal? Ya Allah, anak buah Jenderal ini loh melanggar aturan kan ini. Harus ditindak siapa ini Jenderal yang sudah ngumpetin si Sudirman? Ada yang Hanya si ngumpetin, Sudirman sendiri loh yang nggak bisa ngajukan PK Jenderal, dikarenakan tidak bisa ditemui tim pengacara maupun keluarga Sudirman. Ayo polisi mau umpat noning di Sudirman. Jangan bilang Sudirman sudah pindah alam ya. Tapi enggak ya kayaknya. Perlihatkan ini secepatnya Jenderal, masih hidup atau sudah pindah alam ini Sudirman. Dikhawatirkan nanti kalau sudah pindah alam. Tapi ada yang nyebut di sini Sudirman ada di hotel ya. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Sakatatal, kuasa hukum. Dadan Mariana.
Dadan membeberkan fakta mengejutkan di luar dari perkiraan banyak orang yang mengira Sudirman berada di balik bui. Ternyata, alih-alih mendekam di bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon itu. Sudirman disebut diberikan sejumlah barang saat berada di luar sel. Dadan mengatakan bahwa dia menerima sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Waduh. Dalam video itu, Sudirman tampak tiduran di sebuah kasur. Dadan beralasan Sudirman diperlakukan istimewa lantaran dia dijadikan alat untuk konfrontir keterangan terpidana Benar lain. ini guys. Sebelumnya, sosok Sudirmanlah yang pertama kali mengakui perbuatannya dan menunjuk nama-nama para terpidana sebagai pelakunya. Wah, ini kalau benar memang Sudirman disembunyikan lah ya. Video keberadaan Sudirman bocor. Nah, mana ini? Parah lah ya. Ya baik guys ya, ternyata Sudirman tidak dibui ya, melainkan Sudirman sekarang ini lagi di hotel ya, beredar videonya katanya ya kan. Nah ini kalau benar, waduh, emang Sudirman sengaja disembunyikan ya, karena takutnya ya, kemungkinan takutnya Sudirman dia mengakui kalau dia disuruh ya, mengakui semua ya kan, ataupun dia mengakui kalau Sudirman hanyalah disetting ataupun disuruh orang ya kan dulu ya, untuk menunjuk-nunjuk siapa pelakunya. Karena Sudirman lah yang mengakui pertama kali ya kan, kalau dia juga ikut dan menyebut nama Peggy juga dan 3 DPO-nya ya kan. Nah, pantesan saja ya kok aku jadi bertanya-tanya ya, kok kenapa Sudirman sampai sekarang tidak pernah muncul dan tidak tahu keberadaannya. Kakaknya sampai keluarganya semua yang mencarinya pun nggak ada ya kan. Jadi kenapa ya kan? Ini, aduh Pak Listio Sigit, coba tindaklah anak buah Anda ya. Aku pun, kenapa Pak Listio Sigit kok diam aja gitu ya kan? Aduh, kok udah tahu kayak gini kan, udah rame, viral, aduh diam-diam aja Pak Listio Sigit. Waduh, Jenderal yang tegas sedikit lah ya Pak Jenderal. Karena ini udah menyangkut nama polisi juga ya. Nah, oke guys. Jadi apa pendapat kalian ya guys? Coba kalian komentar di bawah, dan mungkin ya sampai di sini aja untuk video kali ini, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.